Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan mempelajari materi resultan gaya jenjang SMP kelas 8 bersama saya Pak Syihotang. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah anak-anak mampu menganalisis nilai dan arah resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda atau sistem. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan resultan gaya? Resultan gaya itu adalah penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Resultan gaya itu dilambangkan dengan huruf F besar, ya. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa gaya itu merupakan besaran vektor, ya, besaran vektor yang artinya memiliki nilai dan arah. Nah, jadi di sini perlu Bapak sampaikan untuk arah gaya, kalau dia ke kanan atau ke atas, nanti kita tandai dengan tanda positif, ya, seperti ini. Ini arah kanan, ya. Ini kalau di matematika, ya, sumbu X positif, ya. Ini sumbu X negatif, nah, ke kiri. Nah, kalau dia ke sumbu Y, atas ini yang positif ya. Lalu kalau bawah ini itu adalah sumbu Y negatif. Jadi kanan dan atas itu positif, kiri dan bawah itu adalah negatif. Oke. Selanjutnya anak-anak, di sini akan saya sampaikan jenis resultan gaya. Ada 3 jenis resultan gaya. Yang pertama kita bahas resultan gaya-gaya yang searah. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini terdapat sebuah benda, ya, benda bermassa M misalnya. Nah, benda ini ditarik oleh dua gaya, ya, ditarik oleh dua gaya. Artinya pada benda ini dikerjakan dua gaya, ya, itu adalah F1 dan F2. F1 dan F2 ini itu adalah searah, sama-sama ke arah kanan, ya. Nah, jadi untuk mentotalkan atau resultan gaya dari sistem ini itu sama dengan X sama dengan F1 ditambah F2. Lalu yang kedua, resultan gaya-gaya berlawanan arah. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada sebuah benda bermassa M lagi, ya. Pada benda bermassa M ini dikerjakan dua buah gaya, itu adalah F1 arahnya ke kanan, ya. Kemudian F2 arahnya ke kiri. Ya, ini seperti permainan tarik tambang, ya. Satu ke kanan, satu ke kiri, ya. Nah, untuk mencari resultan gayanya ini, ya, itu rumusnya adalah seperti ini. X sama dengan F1 ini positif karena dia ke kanan, kemudian ditambah negatif F2. Kenapa ini negatif? Karena F2 ini ke kiri, ya. Nah, jadi R-nya ini sama dengan F1 dikurang F2, ya. Lalu yang ketiga, resultan dua gaya yang saling tegak lurus. Nah, gambarnya seperti ini. Artinya tegak lurus, ini gaya yang pertama, ya, ke kanan, ya, F1. Lalu gaya yang kedua itu ke atas. Jadi F1 dengan F2 ini itu saling tegak lurus. Nah, untuk mencari resultannya ini, itu rumusnya adalah kita gunakan rumus Pythagoras. Adalah X sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ini rumusnya. Oke. Nah, untuk lebih memahami konsep ini, yuk kita bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Jika diketahui besar gaya F1 45 Newton, ya, 45 Newton. Lalu F2 itu 25 Newton, ya, 25 Newton, dan F3 30 Newton, ya. 30 Newton. Nah, yang ditanya adalah tentukanlah arah dan besar resultan gaya pada benda tersebut. Nah, jadi pada benda M ini, misalnya ini benda bermassa M, ya, ada 3 gaya yang bekerja pada benda ini, ya. Itu adalah F1, F2, dan F3. Nah, yang ditanya berapa resultannya? Nah, kita analisis terlebih dahulu. F1, F2, dan F3 ini itu sama-sama arahnya kemana? Ke kanan, ya, sama-sama arahnya ke kanan, sehingga resultannya itu sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3.
kita masukkan datanya. F1 45 Newton ditambah 25 Newton ditambah 30 Newton. Nah, hasilnya ini berapa? 100 Newton, ya. Nah, kemana arahnya? Ke kanan, ya. Ini tanda positif ya, tapi tidak usah ditulis. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada terdapat benda bermassa M misalnya. Nah, di sini dikerjakan 4 gaya ya, 4 gaya yaitu F1, F2, F3 dan F4. Nah, F1, F2 itu searah kemana? Ke kanan. Lalu F3 dan F4 itu arahnya kemana? Ke kiri ya. Lihat tanda panah ya, ujung panah. Jadi F3 dan F4 ini ke kiri, F1 sama F2 ke kanan. Di soal ini diketahui besar gaya F1 itu 45 Newton, F2 35 Newton, F3 50 Newton, dan F4 itu 35 Newton. Nah, yang ditanya di sini sama seperti contoh soal yang pertama, tentukanlah arah dan besar resultan gaya. Nah, kita masukkan rumusnya. Resultan gaya itu sama dengan yang ke kanan terlebih dahulu, F1 ditambah F2. Lalu ini langsung kita buat saja dikurang, karena F3 sama F4 itu ke kiri. Jadi buat saja dalam kurung dia, totalkan F3 ditambah F4 ya. Oke, selanjutnya kita masukkan datanya. F1 itu berapa nilainya? 45 Newton ditambah F2 35 Newton, lalu dikurang dengan F3 berapa? 50 Newton, F4 35 Newton. Oke, kita kerjakan ini. Berapa jumlahnya ini? 45 ditambah 35 80 Newton. Oke, selanjutnya 50 Newton ditambah 35 Newton, hasilnya 85 Newton. Oke, hasilnya ini berapa? Negatif 5 Newton. Arti negatif ini berarti dia menandakan bahwa arah benda itu kemana? Ke kiri ya. Itu dia. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang ketiga. Nah, kita baca bersama soalnya. Dua buah gaya saling tegak lurus ya. Kita tandai kata-kata saling tegak lurus. Bekerja pada suatu benda dengan besar masing-masing gaya 60 Newton dan 80 Newton. Tentukanlah besar resultan gaya. Nah, di sini yang ditanya hanya resultan gaya berapa. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ya, misalnya ini ada benda, ada gaya yang pertama itu sebesar 60 Newton. Kemudian gaya kedua, supaya ini tegak lurus, bisa saja ini ke bawah atau bisa ke atas ya. Jadi kita pilih salah satu ya, kita ambil yang ke atas ya. Kita gambar ulang. Ini F1 60 Newton, ini F2 itu 80 Newton. Maka resultannya itu ini ya. Itu sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Kita masukkan datanya, 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Hasilnya ini menjadi 60 kuadrat itu 3600 ditambah 80 kuadrat 6400. Maka hasilnya ini menjadi 10.000. Nah, akar dari 10.000 itu adalah 100. Oke, jadi seperti itu cara mengerjakannya. Nah, kalau misalnya ada lagi soal anak-anak seperti ini, ada benda kerjakan gaya F1 contohnya 45 Newton, arahnya ke atas, kemudian ke bawah lagi. F2 contohnya kita buat di sini 50 Newton. Maka resultan gayanya ini adalah F1 dikurang F2 ya. Ke bawah itu tadi negatif, makanya saya buat negatif ya. F1 ke atas ini positif. Jadi hasilnya ini F1 tadi 45 dikurang dengan 50. Hasilnya ini adalah negatif 5 Newton. Artinya arah gayanya atau arah gerak benda ini itu adalah ke bawah ya.
Oke, kira-kira seperti itu penjelasan tentang resultan gaya, ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, di sini ada saya kasih soal tantangan dan ini wajib dikerjakan, ya. Nanti jawabannya ini kalian tulis di kolom komentar, ya, kolom komentar YouTube, ya, dengan format nama, kemudian kelas, lalu nomor urut dan jawaban, ya. Nah, karena di sini ada 3 soal, berarti jawaban nomor 1 apa, nomor 2 dan nomor 3. Oke, itu dulu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk, ya. Kita akhiri pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam Ami Tofol.